Selamat siang, Bapak Ibu teman-teman. Ini tanggal 27 Juni 2022, hari Senin, siang, jam 12:02 Indonesia Barat. Sesi 1 baru saja tutup, sekarang istirahat. Saya sedang lihat-lihat MDKA lagi. Ini sebetulnya sudah saya bahas hari Kamis yang lalu ya, tanggal 23 Juni. Saya sebut itu hari Rabu, saya salah hari ya. Sebenarnya hari Kamis. Waktu itu saya sampaikan bahwa saya mencicil MDKA. Jadi waktu itu di sini ya, sekitaran sini. Saya membeli sedikit-sedikit, mulai dari sini satu kali, di sini saya tambah lagi sekali. Ternyata pagi ini sangat menarik, yaitu turun lagi 5%. Wah, ini menarik sekali. Apakah memang sedang downtrend ini ya? Tadi pagi masih dibuka di 4.440, ya masih sekitar sini. Sekarang sudah turun menjadi 4.210, minus 5%. Jadi saya menarik untuk tambah lagi sedikit. Ya saya sampaikan saya memang sedang mencicil. Tidak tahu apakah ini akan terus turun lagi. Tapi ada perbedaan memang turun di sini dengan di sini. Ya, ini volume besar ya, volume besar di sini. Sedangkan di sini pagi ini masih volume kecil kalau kita bandingkan. Jadi artinya kalau volume kecil dibanding biasanya, ini harga terakhirlah kalau saya sebut nih trader price, harga pedagang. Belum harga market. Kalau harga market tentu volumenya mesti cukup mewakili. Kita bisa juga lihat dengan mingguan ya. Saya kadang kalau mau lihat market price, saya lihat grafik mingguan. Saya kira sih mestinya memang market price-nya ada di sini, di atas 4.150. Jadi ini sekarang ada di bagian bawah dari market price selama beberapa bulan terakhir ya, dari bulan Maret. Kalau kita lihat mingguan begini masih uptrend-nya, masih bagus. Tapi ya kita tidak tahu persisnya, tapi bagi saya karena memang saya sudah sampaikan saya mau mencicil sedikit-sedikit. Jadi mungkin sore ini saya akan tambah sedikit. Mungkin. Saya lihat dulu volumenya. Kalau volumenya tiba-tiba besar, saya belum beli. Tapi kalau volumenya kecil seperti ini, mungkin nanti sore saya tambah lagi sedikit. Ini cicilan jangka panjang ini. Nah, yang menarik adalah tadi saya jualan BRMS tadi pagi. Ya, BRMS naik sekitar 4%, tiba-tiba seperti saya sampaikan pada hari Kamis yang lalu, saya sudah membeli BRMS dalam ukuran kira-kira 3 kuda yang ternyata jadi 4 ya. Akhirnya saya minggu lalu punya 4 kuda untuk BRMS. Nah, tadi saya jual 1 kuda. Istilahnya kuda ya, berarti jumlahnya lumayan. Tadi saya sudah jualan 1 kuda dan kemudian berniat untuk mencicil MDKA lagi. Mungkin sore ini. Ini menarik sekali. Saya kira coba kita bahas kenapa sih orang menjual pada volume kecil harganya jatuh. Ini logikanya kan sederhana ya. Kalau minat beli sedang tidak ada,
Ya, dijual volume kecil pun harga langsung jatuh. Jadi ini artinya tidak ada minat beli sama sekali. Ya, ada orang mau jualan, ya terpaksa jual murah. Kalau minat beli ada kan nggak begitu. Jadi kesimpulan pentingnya adalah tidak ada minat beli hari ini untuk indeks. Kalau minat jual ya namanya orang mau jualan ya kan bisa aja lebih butuh uang, kita nggak tahu. Ya, itu kasus-kasus lah. Itu memang manuver dari pedagang besar, kapital besar. Membanting harga dulu bisa, ada orang butuh uang bisa. Tapi intinya adalah sama, yaitu minat beli tidak ada. Nah, minat beli tidak ada ini apakah satu gejala sementara saja atau gejala yang kronis, bakal jangka panjang. Memang komoditi sedang jelek ini. Banyak harga jatuh, nikel jatuh, timah jatuh. Jadi saya ingin memanfaatkan kejatuhan ini untuk mencicil emas, saham tambang emas. BRMS sudah saya cicil, tapi tadi sudah saya jual seperempat. Coba kita lihat sebentar. Ini BRMS tadi sekarang sudah turun ke 264. Tadi pagi saya jual di 270, saya tidak salah ya. Ya, tadi sempat naik ke 274, saya jual di 270, 272. Ya karena saya merasa 270 itu sudah angka psikologis. 270 saya jual, naik lagi saya jual lagi. Ada juga saya jual di 268 saya kira. Karena saya juga jualnya cicil. BRMS sudah turun lagi ke 264, saya nanti akan ambil lagi kalau memang mau turun ke sekitar 260 lagi ya. Ini kan bottomnya di 260-an. Karena uangnya masih ada ya, yang saya jual tadi. Ya. Ada juga yang saya belikan sih ke BBCA kalau saya nggak salah. Bang, ini juga hanya untuk taruh saja ya. Kalau Bank BCA itu saya anggap tabungan lah. Bank BCA udah turun ya 1,34%, tadi saya beli 7.425 kalau tidak salah. Udah turun lagi. Nah ini kalau Bank BCA turun terus mungkin saya akan tukar dengan Pakuan Jati. Saya punya Pakuan Jati. Pakuan Jati sekarang harganya di 498 ya. Kalau kita lihat grafik Pakuan Jati ini kelihatannya ini sedang berhadapan dengan kurva, ditahan di atas ini, kurva kuning, kurva putih. Tetapi tembus ini, ya, sudah tembus ke atas. Jadi ini menarik, karena kalau sudah tembus gini, ya ada kemungkinannya naik ke atas. Tetapi iklim bisnis sekarang tidak baik untuk Pakuan Jati ya. Karena Omikron sedang naik lagi. Biasanya ini membuat orang malas beli Pakuan. Ya kalau orang malas beli kan biasa. Kalau ada yang jualan terpaksa jual murah. Jadi mungkin Pakuannya akan sekitar sini dulu. Kalau naik ke atas 500 mungkin saya jual sebagian.
Lihat sekarang 498. Oh lumayan nih, minat belinya 7.000 lot, yang mau jual sedikit. Jadi sepertinya ada minat terhadap Pakuwon Jati. Aneh juga ini, memang sudah berapa hari ini, sudah 2 minggu lebih kelihatan ada minat. Ya saya akan tunggu Pakuwon, kalau misalnya naik saya akan jual sebagian digantikan dengan Bank BCA yang sedang turun. Jadi saya gitu-gitu aja ya. Suasana ini kan sedang tidak jelasnya, ada inflasi, ada macam-macam. Saya memilih saham-saham yang kalau turun pun mendadak, saya masih senang hati menyimpannya. Yang repot itu kan kalau tiba-tiba harga saham jatuh, saham yang kita pegang itu kita merasa nggak keruan gitu. Nah itu repot. Tapi kalau misalnya seperti Bank BCA, ya jatuh pun misalnya katakan ke 7.200, saya nggak apa-apa, saya santai aja karena perusahaannya bagus, ekonomi Indonesia ya lumayan dalam suasana begini, mungkin tidak terlalu buruk, jadi Bank BCA akan naik lagi kembali, jadi saya simpan saja. Pakuwon Jati juga demikian. Pakuwon Jati ini properti yang terbesar, yang tertua di Indonesia. Harga sahamnya juga bisa dilihat ya, apa namanya, ada market price-nya. Kita lihat. Jadi saya nggak khawatir. Saya kira nggak gampang nih untuk turun ke bawah 400. Ini kita lihat ya, ini 480 ya. Susah tuh turun ke 480. Ini kan dalam beberapa minggu terakhir ini kan suasananya itu jelek ya. Ada Ukraina, perang macam-macam. Tapi nggak mau tuh turun ke bawah 480. Jadi saya merasa nyaman. Saya sudah mulai profit walaupun sedikit. Walaupun turun ya nggak apa-apa. Ya, kalau saya simpan saja. Demikian juga dengan emas ya tadi, BRMS. Jadi itu alasannya saya memilih untuk fokus pada beberapa saham ini, Bank BCA, Pakuwon, dan emas. Ya komoditi emang lagi jelek. Kalau emas jatuh ya nggak apa-apa juga gitu. Cuma saya berusaha cari profit harian dari perbedaan gerak dari saham-saham ini. Seperti tadi saya sampaikan, BRMS tiba-tiba naik 4%, ya saya jualan, saya dapat uang. Ya lumayan. Turun lagi, saya beli lagi. Nah ini saya manfaatkan hal semacam itu saja. Jadi saya tetap berada di BRMS, cuma volumenya naik kenceng kendor lah, naik turun. Begitu juga bisa silang antar saham, misalnya nanti umpama Pakuwon Jati naik ke katakan 510, buat saya itu lumayan. Ya, saya beli di 48, ya, berapa 490 mungkin rata-ratanya. Ya saya jual sebagian kalau kebetulan Bank BCA sedang turun ke 7.300 misalnya, ya saya pindahkan. Jadi begitu-begitu aja, tapi saya bisa dapat 1-2%. Begitu cara saya bekerja dalam suasana yang kurang sehat ini. Ya. Dampak dari Ukraina dan kenaikan harga minyak dunia. Lalu kenapa saya berada terus di saham? Kenapa saya nggak exit saja? Yang perlu saya sampaikan bahwa Indonesia ini saya berharap ya. Ternyata salah satu negara ekonominya paling stabil sekarang mungkin. Masih bisa tumbuh berapa persen. Saya sih percaya ya, walaupun
Rizal Ramli itu kawan satunya agak lain, itu selalu teriak bahwa Indonesia ekonomi kita ringkih rapuh. Tapi saya melihat angka-angka saja ya. Terakhir pemerintah ternyata APBN-nya surplus. Artinya ada pendapatan ekstra dari pajak komoditi. Inflasi juga terkendali walaupun pemerintah yang subsidi per BBM, per apa itu namanya, pertalit, pertalit. Karena itu saya masih ada di bursa, masih tetap dagang saham. Ya kalau ternyata naik turun lagi nggak apa-apa. Yang penting bagi saya sahamnya itu adalah barang jenis yang saya nyaman. Ya ibarat punya batu cincin ya. Kalau batu cincinnya Kalimaya gitu kan, kita tenang ya. Blue Sapphire gitu. Kalau batu cincinnya nggak jelas kan. Begitu Bapak Ibu. Jadi saya masih berada di bursa saham. Ini catatan harian saya. Ini bukan rekomendasi untuk menjual atau membeli saham yang saya sebutkan di sini. Kita sebagai pedagang saham juga perlu ya, kita ngobrol agak jauh sedikit. Perlu mengamati suasana politik. Karena suasana politik itu bisa menjadi peluang dapat duit. Dulu pengalaman saya waktu zaman demo 212 atau zaman Pilpres ya itu lumayan. Kalau ada gejolak, harga jatuh, bisa cari uang. Bukan mengharapkan ya ada gejolak. Kita kan tidak berharap ekonomi jelek, kita tidak berharap. Tapi kita kan hanya pedagang. Sebagai pedagang kita bersikap oportunis. Artinya ya ada barang murah kita beli kalau kita merasa bisa dijual lebih mahal. Semua orang yang masuk ke bursa saham, baik kapital besar, super besar, ultra besar, maupun kita yang kecil-kecil, itu niatnya sama, yaitu berharap di masa depan sahamnya ada yang beli lebih mahal. Itu aja kan. Saya kira jarang lah orang yang ngarepin dividen 5% setahun, 3% setahun. Lebih berpikir satu hari nanti bisa dijual lebih mahal. Ya kita berpikir begitu, pedagang besar berpikir begitu, pedagang lebih besar berpikir begitu, pedagang internasional juga berpikir begitu. Berharap satu saat nanti ada yang bisa beli lebih, ada yang mau beli lebih mahal. Ya, prinsipnya begitu. Nah, ada macam-macam teori tentang harga saham. Ya. Ada harga intrinsik, ada harga fundamental, ada harga wajar, macam-macam lah. Itu betul. Itu betul dalam pengertian ada yang mau beli. Jadi harga wajarnya sekian, iya betul. Kalau ada yang mau beli harga segitu. Kenapa dia mau beli? Karena dia merasa nanti ada yang mau beli lebih mahal lagi. Jadi saya sih karena saya memang pedagang, saya ini hanya melihat dari sudut pandang pedagang. Jadi saya berusaha untuk tahu harga fundamental. Kalau harga fundamental terlihat saya lihat murah, perusahaannya punya prospek bagus ke depan, perusahaannya punya akar di dalam bisnisnya kuat, ya saya tertarik. Tapi tertarik itu belum tentu saya langsung beli, tapi masuk ke dalam daftar pantau saya. Gitu. Jadi misalnya sekarang ini BRMS tadi, BRMS itu saya tertarik karena sedang bangun kapasitas dan sebagainya. Tapi bukan langsung saya beli tiap hari kan enggak. Saya sampaikan sama Bapak Ibu,
bahwa ini kita ngobrol-ngobrol panjang dikit ya, supaya ini BRMS ya. Baru saya sampaikan beberapa minggu yang lalu bahwa saya jualan habis di sini, beli di sini, jualan habis ya, kemudian ini saya mulai beli lagi di sini, saya jual lagi di sini. Jadi bagi saya jelas BRMS ini prospektif, secara fundamental pun prospektif karena tambangnya sedang dibangun. Tetapi ya saya nggak langsung masuk begitu. Di sini habis barang saya udah. Ya saya mulai beli lagi di sini, jualan lagi tadi. Ini contoh bagaimana prospek bisnis itu penting untuk menjadi catatan kita, tapi tidak berarti kita langsung saya langsung. Contohnya ini ADMR. ADMR ini saya tertarik, saya bahas berapa kali ini. Karena barangnya bagus, ya, batu bara khusus, kemudian manajemennya juga terkenal, Adaro. Ya, saya keluar masuk di sini, tapi lihat nih sekarang, jatuh kan? Ini perusahaan prospek profitability-nya bagus sekali. Ya. Saya lupa angkanya, tapi kalau nggak salah 30%-an ROE-nya. Jadi return on equity-nya 30% pada harga yang lalu. Tapi sudah kemahalan dari sudut perbandingan antara harganya dengan keuntungannya. Jika tidak salah setahun untungnya 30, di bawah 50 rupiah ya. Tapi harganya sekarang sudah jatuh 1.600. Jadi dengan harga sekarang pun yang sudah jatuh ini, itu keuntungan per sahamnya masih terlalu kecil. Jadi ini perusahaan bagus yang sudah mahal. Tetapi ada yang menarik. Ini mahal ya, tapi orang masih beli nih. Asik masih beli. Jadi rupanya orang lihat nggak soal mahal, kalau nanti masih ada yang mau beli lebih mahal lagi. Coba kita lihat ya, barangkali ada di sini. Nah ini ada ini. Kita lihat ada MR. Nih ya, kelihatan bahwa PBV-nya untuk harga sekarang ya, itu 16 kali. Jadi harga sahamnya itu 6 kali terhadap harga di buku. Bukan main ya. Nah pernya, ini per nih, 58 kali price to earning ratio. Jadi ya ibaratnya modal 100 dapatnya cuman, atau modal berapa ini, 58 dapatnya 1 gitu. Rp1 modal Rp58 dapat Rp1 dalam setahun kan. Kecil ya, jadi mahal ini barang. Jadi kenapa masih ada yang beli? Kita lihat kan masih ada yang beli nih. Hari ini turun nih, 4,76%. Ya ini sama dengan komoditi yang lainnya. Tapi yang kita lihat nih di sini masih ada yang jual beli. Saya ada MR nih mungkin punya sedikit ya, saya nggak lihat nih karena sedikit sekali, mungkin cuma berapa lot. Nah, saya juga udah keluar masuk ya. Mungkin di sini terakhir saya nih. Nah, sekarang tidak berminat.
Nah, kenapa saya tidak berminat? Ya, ini gejalanya dengan MDK hampir sama ya. Ini ada row, kita lihat MDK. Ini sama kan? Polanya sama. Jadi ini kejatuhan bukan karena produknya. Yang satu batu bara khusus, yang satu emas, kan nggak ada hubungan. Tapi karena suasana bisnis komoditi yang memang sedang jatuh. Jadi kalau mau ngumpulin cicil ya, mungkin sekarang saat yang tepat baik untuk MDKA maupun untuk ADMR. Tapi saya memilih MDKA aja. Ya, karena MDKA saya pairing ya, saya pasangkan dengan BRMS, jadi saya lebih merasa aman. Tapi saya terus memantau ADMR karena menurut saya tetap adalah ini barang mahal sekarang. Tapi faktanya lihat di sini ya, orang beli pada harga mahal, volume besar nih, asing lagi. Katanya orang mau beli. Kalau secara keuangan mahal nih barang. Tapi itulah, jadi ini yang saya mau jelaskan. Walaupun ada harga fundamental, secara teori harganya udah mahal, faktanya orang dagang di sini. Artinya dia melihat sesuatu, nanti dia bisa jual lebih mahal lagi. Nah, kalau kasus ini kan kasus global ya, kasus global, masalah global, bukan masalah ADMR khusus. Demikian. Nah, ini saya sharing saja apa pendapat saya tentang harga wajar, harga fundamental, harga intrinsik, dan lain-lain. Bagi saya itu penting, tetapi bukan alasan saya mengambil keputusan transaksi. Itu hanya alasan saya untuk memantau. Tentang keputusannya, ya saya lihat di sini. Seperti yang saya sharing, saya lihat grafik, saya lihat ini bid over ya, tawar-menawar. Ini kita lihat ya. Untuk ADMR yang lagi jatuh, ternyata ada yang nawar 1.700 dengan 1.700 lot. Ada yang mau jualan. Jadi ada aja orang yang berminat beli. Tapi ini kecil ya. 1.700 lot. Ini kecil sekali. Jadi nggak terlalu serius lah. Nah, demikian ngobrol-ngobrol kali ini. Sebenarnya fokus saya ada pada gerakan MDKA dan BRMS. Satu hal lagi barangkali yang perlu kita amati juga, tadi saya ngomong soal politik ya. Berangkatnya Jokowi ke Ukraina ini juga perlu kita pantau. Karena kalau saja tiba-tiba di Ukraina terjadi satu pergeseran suasana karena Jokowi, itu efeknya akan langsung ke komoditi. Karena harga komoditi adalah epicentrum. Kalau saya pakai istilah apa namanya, gempa bumi itu. Itu kan ada epicentrum. Nah, komoditi itu adalah epicentrum harga di bursa saham. Yang paling duluan bergerak dan paling radikal gerakannya. Yang lain menyusul. Jadi kalau orang yang suka dagang komoditi itu orang-orang yang suka berada di epicentrum, di pusat daripada gempanya, pusat gempa. Nah, ini juga demikian. Kalau tiba-tiba nanti siapa tahu ya, Pak Jokowi kelihatannya orangnya nih berkahan. Ada berkahnya aja gitu. Ya, sukses aja dia. Banyak pekerjaan yang selesai baik, siapa tahu dia dapat berkah. Lalu terjadi komunikasi antara Zelensky dan Putin. Saya kira ini penting. Komunikasi saja dua orang itu, Putin dan kita ngobrol lagi, Putin dan Zelensky, saya kira akan berdampak.
Kenapa? Karena saat ini Eropa sebetulnya nggak usah pura-pura deh, udah repot. Udah repot lah ya, minyak, energinya terganggu, orang udah mulai resah, inflasi udah 7% lebih, ya. Orang Eropa tuh kan beda, orang Eropa itu biasa hidup nyaman. Eropa itu orang udah hidup nyaman, orang nganggur ya dikasih duit, ya. Beda sama orang Rusia. Orang Rusia tuh orang susah, tapi mereka asal ada vodka aja, makanan cukup, ya, minuman cukup, udah happy aja. Beda sama orang Eropa. Orang Eropa nih maunya jalan-jalan ke luar negeri, travel di Uni Eropa sana, mundar-mandir, kafe-kafe. Kalau dikasih masalah seperti ini, mereka repot, resah. Amerika juga sudah resah. Jadi sebenarnya ini gengsi-gengsian. Gengsi-gengsian. Nah, jadi saya kira sih kalau ada peluang mau damai mereka juga mau, asal nggak hilang muka ya. Kita mesti jaga muka nih. Amerika nggak mau hilang muka, Eropa nggak mau hilang muka, tapi mereka juga repot ini. Ya, barang-barang naik, mau itu suplai makanan berkurang, emang enak. Ya. Jadi siapa tahulah Jokowi kemudian menjadi pembuka katup gitu ya. Semua orang yang paling jaga gengsi ini tiba-tiba dapat ya tumpuan di Jokowi. Mudah-mudahan Jokowi bawa berkah, dan itu artinya bagi kita pedagang saham, hati-hati harga bisa berubah segera. Ini saya nggak tahu nih apa yang akan terjadi dengan harga komoditi nih yang udah mahal, nih, minyak mahal, segala macam mahal. Nah, ini kan menarik sekali. Makanya saya nggak berani saya pegang emas aja deh. Ya emas itu kan kalau dunia krisis banget orang pegang emas. Tapi bisa juga emas jadi tambah turun, nggak tahu. Jadi mari kita amati betul apa yang terjadi dengan kunjungan Jokowi ke Ukraina. Ya. Nah, kalau ternyata Jokowi tidak berhasil, ini tanda gawat. Tanda bahwa persoalannya yang susah sekali diselesaikan dan bakal berkepanjangan. Orang juga membaca, saya yakin seluruh mata lagi membaca nih apa yang terjadi dengan kunjungan Jokowi ke Kiev dan ke Moskow. Nah, mari kita pedagang saham juga nonton. Dan nanti efeknya ada di grafik harga kita. Kalau harga komoditi berubah tiba-tiba, jelas itu yang lain ikutan. Walaupun tidak sebesar komoditi gerakannya. Ya demikian, sudah setengah jam ngobrol-ngobrol. Ya. Mudah-mudahanlah memberikan insight pada teman-teman. Saya cukupkan dulu. Ya, hati-hati berdagang saham dalam cuaca seperti ini. Tapi saran saya jangan tutup laptop, jangan berhenti mengamati suasana. Karena justru dalam situasi-situasi kritis seperti inilah kita dapat pengalaman yang banyak. Saya tidak pernah tutup laptop pada saat IHSG kacau. Misalnya waktu COVID, saya selalu tiap hari buka. Waktu pilpres, waktu apa saja, saya selalu mengamati, karena bagi saya apa yang kita peroleh, kesimpulan-kesimpulan pada saat suasana yang kritis seperti itu, sangat memperkaya pemikiran kita. Banyak orang begitu pasar lesu langsung tutup laptop, nggak minat. Ya nggak apa-apa sih, tentu nggak apa-apa. Cuma kalau kita mau serius memahami dinamika hidup di dalam bursa saham, saran saya walaupun nggak transaksi, diikuti saja. Cari kesimpulan-kesimpulan yang baik untuk Anda. Kalau saya sih melakukan itu. Ya, demikian. Selamat siang, sehat selalu.